pada suhu. Nah, kan ketika kita punya reaksi yang banyak sekali, itu kan akan susah untuk menghitung manual gitu ya. Kemudian berapa activity dan lain sebagainya. Nah, biasa software ini punya database yang kita pakai. Ya kita juga bisa pakai sih kalau mau hitung manual. Tapi di mana dapatnya activity ini itu dari database. Jadi sudah diketahui misalnya si SEO2 di suhu berapa itu activity-nya berapa. Nah itu kemudian jadi hanya perlu lihat dari database. Jadi software itu akan mengoperasikan rumus ini dari eh, database-nya itu. Gitu. Nah, kemudian K-nya pun, K-nya ini kan juga berarti kan akan cenderung relatif terhadap suhu kan, relatif tergantung pada suhu. Nah, database yang dipakai itu biasanya sudah ada database K-nya juga, karena kan reaksi ini kan udah umum ya, sudah diketahui bukan yang spesifik banget dari satu lapangan kita misalnya, tapi kan udah diketahui kalau kuasa ketemu air itu sudah jadi common knowledge, jadi itu juga sudah ada database-nya untuk K-nya. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah dari satu fluida geothermal itu kan banyak sekali spesies kimia yang terlarut kan. Ada ion, kemudian ada molekul, ada kompleks ion seperti kalsium karbonat dan lain-lain. Nah, yang kita ukur, bukan kita ukur, kita ukur, kita analisis itu kan hasil akhirnya. Misalnya kita ambil sampel dari manifestasi panas bumi atau dari sumur. Kan kita melakukan analisis nih komposisinya apa. Kita kan hasilnya yang akan kita dapat itu kan total konsentrasi. Misal total konsentrasinya Ca berapa, total konsentrasinya Si berapa gitu kan. Nah, padahal di dalam fluidanya sendiri, Ca itu kan tidak hanya sebagai ion Ca saja, Si juga tidak hanya sebagai ion Si saja. Si itu ada yang jadi Si, ada yang jadi SiO2, kemudian Ca ada yang jadi CaO, ada yang jadi ya, macam-macam. Ya kan, spesiesnya tuh macam-macam. Nah, jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu nih, mereka tuh ada di dalam fluida kita dalam bentuk spesies apa saja. Jadi itu nanti step pertama yang akan dilakukan dari equilibrium modeling. Cuman yang perlu diingat adalah dalam mencari spesiesnya itu menentukan jadi spesies apa sih yang ada di dalam fluida kita itu harus memenuhi tiga kondisi. Yang pertama jelas reaksi equilibrium ya, reaksi kimia equilibrium di mana rasio dari masing-masing spesies dari satu reaksi itu sangat ditentukan oleh konstanta equilibrium. Kemudian prinsip yang kedua adalah konservasi massa. Jadi jumlah dari semua eh, containing species, jadi spesies misalnya ini tadi saya sebutkan Ca ya, Ca antara Ca ion ditambah CaO ditambah Ca yang lain-lain itu harus sama dengan jumlah total kalsium yang diukur dari hasil pengukuran kita. Kemudian prinsip yang ketiga adalah charge balance, karena kan pasti hasilnya berapa gitu ya, hasil yang sudah ditentukan, nah itu kan masing-masing spesies punya charge sendiri, ada yang positif, ada mungkin ada yang negatif dan sebagainya. Nah, semuanya itu harus zero akhirnya. Jadi tidak tidak apa sih namanya? Kan fluida kita juga pada akhirnya kan akan netral ya, tidak tidak punya punya charge tertentu. Jadi harus not netral. Nah, kemudian gimana sih? Jadi yang pertama tadi dari rumus equilibrium tadi kita dapat spesiasi ini. Yang pertama kali didapat adalah spesiasi fluida. Jadi dari modeling itu kita bisa tahu nih apa aja sih spesies yang muncul dalam fluida kita. Nah, ini yang umum di lapangan panas bumi itu ini yang muncul. Tapi bisa jadi kita nggak dapat semuanya, hanya beberapa saja. Nah, itu nanti modeling yang akan memberitahu kita akhirnya tuh spesies apa aja yang muncul di fluida kita itu nanti dari hasil modelingnya. Kenapa kita perlu untuk tahu spesies ini kira-kira, teman-teman? Kenapa jadi step paling awal kita harus identifikasi dulu spesiesnya apa aja, kira-kira? Tentunya Eh, karena nanti kita akan menghitung apa reaksi selanjutnya. Jadi
spesies yang hadir itu yang akan menentukan reaksi seperti apa sih yang nanti akan muncul antara fluida dengan batuan. Kemudian yang akan juga menentukan reaktivitas dari fluida, transportnya akhirnya bagaimana kalau dia konsentrasinya tinggi akan satu unsur atau satu ion gitu, dia akan eh, otomatis akan membawa transfer massa itu jadi jauh lebih intensif dan sebagainya. Kemudian nanti setelah kita dapat konstanta equilibrium ya, dapat spesiesnya, kita kemudian akan menghitung saturasi indeks dari masing-masing mineral. Nah, mineralnya mineral apa yang kita pakai itu tergantung kita. Jadi kita yang menentukan nanti, oh kira-kira mineral yang umum hadir itu apa. Di panas bumi kan biasanya kuarsa, kalsedon, kemudian kalsit, kemudian ada feldspar gitu kan, ada albit gitu. Cuman kita perlu cek juga di batuan kita tuh di kondisi geologi kita itu tuh apa mineral yang dominan muncul sehingga nanti ada kemungkinan untuk mengontrol reaksi yang terjadi antara fluida dengan batuan. Itu harus dipertimbangkan juga. Kalau misalnya tiba-tiba apa ya? Atau mineral-mineral yang kemudian nanti misalnya jadi kunci, aksesori mineral misalnya. Ada TI bearing mineral itu apa sih? Sphene atau apa gitu misalnya. Ada aksesori mineral itu banyak sekali. Eh, cukup banyak tuh dalam skala trace mineral ya atau aksesori mineral. Jadi banyaknya juga nggak yang seperti mineral primer, tapi jumlahnya cukup signifikan. Nah, nanti misalnya dia akan menentukan, dia kan berpotensi untuk membentuk mineral leukoksin misalnya, mineral alterasi hidrothermal leukoksin. Nah, itu berarti kita bisa masukkan juga, kita hitung juga saturasi indeks untuk mineral-mineral tersebut atau mineral yang kita tahu sangat dominan, mineral produk hidrotermal yang sangat dominan di sistem kita, kita juga bisa hitung, kita bisa pilih untuk hitung saturasi indeksnya. Kemudian setelah dapat saturasi indeks, pakai rumus yang ini sama dengan rumus yang kemarin saya tampilkan waktu kita bahas scaling ya, itu kita lihat kecenderungan apakah mineral itu terlarut atau terendapkan dari fluida kita. Dari mana? Dari perbandingan antara SI-nya. Jadi kalau IAP sama K, perbandingan antara ion activity product sama konstanta equilibrium itu kalau seandainya sama, itu kan hasil SI-nya kan sama dengan nol ya. Kalau sama dengan nol berarti mineral itu pada equilibrium, pada batas equilibrium. Reaksi tersebut terjadi pada equilibrium. Nah, kalau SI-nya itu lebih dari nol, kemungkinan mineralnya akan terendapkan. Kalau SI-nya di bawah nol, kemungkinan unsur-unsur tersebut akan terlarut, mineral tersebut akan terlarut gitu. Jadi habis kita tahu spesiasi, kita hitung saturasi indeksnya. Kemudian setelah itu eh, saturasi indeks kan kemudian mineral dari banyak mineral yang kita tes saturasi indeksnya kan kemudian akan dapat banyak hasil nih. Tidak semuanya SI-nya sama dengan nol. Mungkin kita beruntung ada dapat SI-nya sama dengan nol, berarti pada equilibrium. Kalau begitu kita bisa bilang bahwa suhu suhu reservoir, suhu fluida untuk mineral itu ya, untuk mineral itu tuh berarti sama dengan suhu yang kita ukur di entah itu manifestasi, entah itu sumur ya. Jadi kalau SI-nya sama dengan nol, kita bisa pakai angka itu sebagai geotermometer mineral tersebut. Oke, nah tapi kan tidak semua nanti hasilnya akan SI sama dengan nol. Nah, untuk mineral-mineral yang tadi, baiknya tuh kita pilihnya sama yang step kedua. Jadi untuk step ketiga, geotermometri, itu kita pakai mineral yang sama, kita simulasikan kira-kira K berapa yang nanti menghasilkan SI sama dengan nol. Jadi kita kan punya nilai IAP nih, sudah tahu kan nilai IAP-nya dari pengukuran komposisi fluida kita ditambah tekanan, suhu dan tekanan tertentu dari hasil pengukuran kita kan kemudian nanti di, bisa menghasilkan IAP. IAP itu sangat tergantung pada besarnya konsentrasi sama suhu dan tekanan di mana fluida diukur. Kita dapat IAP. Nah,
SI-nya belum sama dengan nol, berarti kita simulasikan kira-kira K itu K berapa sih yang bisa menghasilkan SI sama dengan nol. Kemudian karena K itu sangat tergantung pada suhu, berarti K yang nanti menghasilkan SI sama dengan nol itu akan punya suhu tertentu kan, itu eh, it belongs to some temperature gitu. Nah, temperatur itulah yang nanti hasil dari geotermometri kita. Kemudian bisa kita overlaykan ya dari banyak mineral tersebut, range temperatur mana yang paling cocok dengan kebanyakan mineral yang kita simulasikan. Nah, itu baru nanti yang bisa kita pilih sebagai suhu reservoir kita. Begitu. Jadi kita dengan geochemical modeling, dengan equilibrium modeling pada khususnya itu kita nggak hanya pakai satu persatu, misalnya geotermometri SiO2 saja atau kalsedon saja atau NaK saja, tapi kita dari banyak mineral itu kita bisa dengan mudah cari overlay-nya, kemudian berapa temperatur range yang paling fits dengan kebanyakan mineral yang umum di geothermal system maupun yang dominan di sistem kita. Begitu. Jadi istilahnya kalau istilah yang dipakai atau termnya yang dipakai adalah multi-komponen geothermometry. Jadi karena kita pakai banyak komponen, ini disebut sebagai multi-komponen geothermometry. Begitu. Nah, kita coba lihat case tadi di California ya, atau California kan ya. Nah, oke. Nah, kita baca dulu nih gambaran dari sistem panas bumi di Surprise Valley itu bagaimana. Ada beda komposisi antara manifestasi yang ada di sebelah barat, yang di LCMF ini, dengan yang di sebelah timur atau relatif SPHS. Di situ ada beda komposisi. Nah, sudah banyak penelitian yang dilakukan, mereka menyarankan bahwa perbedaan itu terjadi karena dilution atau equilibration pada temperatur rendah atau evaporasi atau karena flow path apa reaksi dengan batuan yang berbeda gitu sepanjang perjalanannya itu. Nah, masih belum fix nih. Jadi sebenarnya yang mana? Kok ada yang bilang dilution, ada yang bilang re-equilibration, ada yang bilang evaporasi. Nah, itu belum belum jelas gitu. Tapi dari hasil NaKMG itu hasilnya adalah immature ya untuk batuan untuk fluida di sini. Kemudian eh, dilakukan beberapa kation geothermometer juga itu banyak range temperaturnya sangat banyak. Nah, yang di sini kan kita tahu ya kalau immature mestinya dia tidak bisa dipakai untuk geothermometri ya kan. Cuman nggak tahu kenapa masih diikutkan ini di paper ini. Nah, itu patut kita kritisi di situ. Kemudian beberapa mineral itu menunjukkan equilibrium dengan pada suhu yang lebih rendah. Jadi mineral-mineral yang biasanya terbentuk di suhunya lebih tinggi itu menunjukkan bahwa juga mengalami equilibrium pada suhu yang lebih rendah. Berarti artinya apa? Dia bukan terbentuk baru, tapi dia sudah terbentuk lama, tapi dia kemudian menyesuaikan komposisi kimianya untuk eh, yaitu menyesuaikan dengan kondisi yang lebih baru, yang lebih dingin. Kemudian ini ada hasil isotop yang mana hasilnya itu lebih lebih lighter itu lebih ringan daripada eh, air meteoriknya atau groundwater regionalnya. Nah, artinya apa? Artinya fluidanya yang diukur di manifestasi ini sebenarnya bukan fluida permukaan, bukan dilution kan harusnya. Bukan kalau kalau dia sama harusnya kan komposisinya sama, komposisi isotopnya. Tapi karena berbeda jauh, jauh. Nah, itu kemungkinan mereka menginterpretasikan bahwa fluidanya itu berasal dari bawah, dari deep fluid, dari fluida geothermal di bawah. Nah, jadi dari beberapa poin ini mereka menyimpulkan bahwa bukan delusion nih, kemungkinan bukan delusion yang terjadi di Surprise Valley. Nah, penemuan lainnya adalah kalsit itu terbentuk sangat banyak di lapangan ini. Oke, dari gambaran ini kita coba lihat hasil pemodelannya ya. Nah,
Ini maaf ini tulisannya kecil sekali. Jadi yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri itu adalah hasil analisisnya. Jadi si peneliti itu melakukan banyak sekali analisis kimia dari ICP-MS, ICP-IS, kemudian survei yang lain. Nah, ini kan untuk menentukan unsur-unsur yang berbeda kan. Nah, dari sini kemudian mereka melakukan modeling equilibrium modeling. Hasilnya itu ini adalah geotermometri yang didapat dari banyak mineral yang mereka pakai ya. Jadi ada kalsit, montmorillonit, kemudian sudoit, laumontit, dan kristobalit. Nah, ini adalah apa namanya as is, artinya mereka tidak melakukan koreksi sama sekali. Jadi dari tadi kita dapat spesiasi, kemudian kita hitung geotermometrinya, saturasi indeksnya, baru habis itu geotermometri sudah sampai situ. Artinya masih asli hasil geotermometrinya itu masih asli. Nah, yang mereka dapat itu adalah ini apa kebanyakan itu suhunya itu jauh lebih apa ini pokoknya tidak sesuai dengan kondisi reservoir. Jadi jauh lebih rendah daripada kondisi sesungguhnya. Yang di sini SPFS ini 100 lebih sedikit ya. Nah, itu. Kemudian karena tadi ada indikasi dilution, mereka coba pakai simulasi dilution. Jadi dari pemodelannya itu mereka koreksi lagi kalau ternyata itu mengalami dilution. Nah, setelah disimulasikan ternyata suhunya itu jauh lebih tinggi dari hasil perpotongannya itu 154 sampai 164 di dua-duanya. Tapi kemudian mereka lihat lagi kan datanya tadi loh kok isotopnya sama ininya sama. Kemudian isotopnya jauh lebih rendah sehingga mengindikasikan fluida bawah. Kemudian tadi eh, NaK itu tidak mungkin immature, masih immature gitu. Kemudian mereka coba simulasikan dengan yang lain. Mereka lihat lagi data lainnya bahwa kalsitnya banyak. Berarti kalau kalsit banyak itu kan CO2-nya banyak yang hilang. Banyak yang hilang dari fluida kan karena banyak kalsit yang terbentuk. Akhirnya mereka simulasikan untuk kondisi yang selanjutnya di mana fluida itu mengalami banyak CO2 loss, banyak kehilangan CO2. Nah, setelah disimulasikan yang pakai skenario ini, mereka dapat suhunya sekitar 116 sampai 124 di SVHS, kemudian di LCMV kurang lebih 124 sampai 132. Jadi LCMV tadi yang sebelah barat ya. Nah, begitu. Nah, dari sini mereka akhirnya dari tiga simulasi ini mereka menyimpulkan bahwa yang paling cocok untuk dipakai adalah skenario dengan CO2 loss. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa contoh ini saya tampilkan? Ya pertama kita lihat dulu hasilnya ya. Contoh-contoh cara geotermometer multikomponen itu seperti apa cara kerjanya. Jadi begini kita overlay kemudian mana yang berpotongan, yang range-nya paling fit sama banyak mineral itu yang kita pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, em, step by step ini. Jadi dalam melakukan pemodelan geokimia itu kita tidak hanya eh, kemudian fokus pada oke data kita ini ini satu tabel ini adalah data kita. Kemudian oke kita masukkan saja. Dan kalau kayak gitu caranya kita akan pakai data yang uncorrected kan, yang as is kan. Cuman eh, setelah kita dapat ini, kita mesti cross check lagi. Jadi sebenarnya tanda-tanda apa sih yang ditunjukkan sama sistem kita itu eh, tanda-tanda seperti apa lah? Kalau di Surprise Valley ini ada kalsit banyak, berarti kemungkinan ada CO2 loss. Kemudian ada tadi mineral-mineral yang kemudian terequilibrasi dan macam-macam pada suhu yang lebih rendah, berarti mungkin ada sesuatu yang lain terjadi di situ. Nah, kemudian mereka mencoba banyak skenario, akhirnya dapatlah suhu yang lebih akurat lah untuk menggambarkan reservoirnya mereka begitu. Jadi nanti kalau teman-teman praktek geochemical modeling ya, itu juga harus sensitif sama data-data yang lainnya saja. Jadi tidak berpegangan 100% pada hasilnya ini. Hasilnya ini kan hanya apa ya, hanya jejak gitu, hanya jejak. Tapi yang menyebabkan kita punya komposisi ini kan ada banyak kemungkinan, ada banyak jalan menuju Roma lah istilahnya. Jadi
ada banyak proses yang bisa menyebabkan kita punya nilai akhir seperti ini. Nah, probability itu yang mesti kita pertimbangkan dari mana? Dari bukti-bukti yang muncul dari sistem kita. Gitu, teman-teman. Oke, untuk equilibrium modeling apa clear? Nanti teman-teman banyak kok kalau mau cara lihatnya ada banyak tutorialnya friksi juga bisa diakses. Tahu saya dia bebas, tidak berbayar. Jadi kalau mau praktek nanti bisa pakai friksi gitu. Oke ya, untuk equilibrium kita lanjut dulu. Nanti kalau memang ada pertanyaan boleh silahkan anytime. Oh ya, untuk keterbatasannya ya kita pasti akan mengasumsikan kondisi reaksi itu selalu dalam equilibrium. Yang mana tadi kalau kita baca dari NaK Mg-nya itu immature artinya kan belum mencapai equilibrium sebenarnya. Jadi ada ada keterbatasan juga kenapa mereka pakainya modelingnya equilibrium ketika ada indikasi bahwa NaKMG-nya itu menunjukkan immature, fluidanya itu masih immature. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah sensitif terhadap kualitas input data yang kita masukkan dan sangat bergantung pada database termodinamika karena tadi eh, apa activity dan K itu kan dibaca dari database ya. Jadi sangat tergantung pada database. Database itu kan dibuat pasti dari real world cases kan. Cuman real world case yang mana apakah sesuai dengan yang dimiliki sistem kita. Nah, itu kan belum tentu juga. Jadi sangat terbatas pada database-nya itu. Database-nya diambil dari mana, kita pakai data itu ya sudah. Kita berarti akan mengasumsikan kondisi kita sama dengan kondisi database yang dipakai gitu. Kemudian keterbatasan yang ketiga adalah modeling ini tidak bisa mensimulasikan waktu. Ya, jadi murni dari static condition. Di contohnya misalnya oh ya, di contohnya misalnya kita pengen tahu nih potensi scalingnya bagaimana? Ya bisa potensi scaling karena kan tadi kita bisa ngitung indeks saturasi kan, berarti kan SI yang lebih dari nol kan bisa diketahui. Potensi scalingnya bisa diketahui, tapi kita hanya bisa mengetahui, oke, ada potensi scaling titik. Kesimpulannya hanya itu. Tapi potensi scaling seiring dengan waktu itu tidak bisa. Misalnya dalam 5 tahun ke depan atau dalam nggak usah jauh-jauh setahun, 6 bulan itu bagaimana? Itu nggak bisa pakai modeling equilibrium karena tidak ada faktor waktu yang dimasukkan di sini. Variabel waktunya itu tidak diikutkan. Nah, kalau mau mengikutkan variabel waktu, kita pakai pemodelan kinetik. Jadi di pemodelan kinetik itu kita mengasumsikan kan reaksinya tidak terjadi tidak mencapai equilibrium kan berarti reaksinya itu relatif lebih pelan, lebih membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, sebenarnya kondisi seperti ini kan lebih cocok ya sama sama kondisi di bawah permukaan kan. Jadi enggak yang fluida lewat langsung terbentuk mineral alterasi gitu kan enggak seperti itu, tidak langsung terendapkan mineral pengisi urat gitu misalnya, pengisi rekahan gitu kan enggak enggak instan, proses itu tidak instan. Jadi butuh waktu. Jadi sebenarnya eh, untuk mineral-mineral tertentu yang kita tahu reaksinya itu butuh waktu lama akan lebih baik untuk dimodelkan secara kinetik. Jadi nanti dari sini kita bisa melihat, bisa memasukkan parameter bahwa berapa lama sih equilibrium itu bisa tercapai, kemudian laju reaksinya dari pengendapan atau pelarutan mineral itu berapa lama. Jadi kalau kita me- memperhatikan atau mengutamakan fakta bahwa reaksinya itu berjalan lambat, kemudian ada residence time-nya juga ya. Jadi kemarin kita udah sebut-sebut juga. Jadi residence time kan juga berpengaruh. Mau dilewati fluida yang sama, kalau dia lewatnya sebulan sama setahun kan pasti beda. Iya kan? Kalau lebih lama berarti waktu yang dipakai untuk
interaksi antara batuan dengan fluida itu jadi lebih lama, alterasinya jadi bisa lebih banyak. Nah, kan itu agak berpengaruh juga berarti residence time. Dan yang terakhir, mineral dissolution atau precipitation itu membutuhkan waktu. Nah, kalau kita acknowledge ini nih, tiga fakta ini, kita akan pakainya pemodelan kinetik. Dalam pemodelan kinetik, itu surface area menjadi penting. Kenapa begitu kira-kira? Kalau yang tadi, yang equilibrium kan kita sama sekali nggak peduli tuh surface areanya. Kita cuma peduli konsentrasinya berapa, suhu, tekanan, udah. Iya kan? Kalau di kinetik itu surface area jadi penting karena kita kan mengakui bahwa reaksinya tuh terjadinya butuh waktu. Nah, kan butuh waktu kan berarti tergantung juga pada seberapa banyak sih yang bereaksi, seberapa banyak yang kemudian nanti kontak antara mineral atau batuan dengan fluida itu seberapa besar areanya yang kontak. Karena itu nanti juga akan mempengaruhi. Kalau surface areanya kecil kan otomatis nanti reaksinya juga jadi lebih kecil dibandingkan kalau kita punya mineral yang surface areanya besar. Nah, oleh karena itu, jadi surface area itu juga termasuk di dalam rumusnya dalam pemodelan kinetik. Bisa statik, bisa kita set di rumusnya bahwa dia akan terupdate secara dinamis. Kan bisa jadi nih, mineral kan ada ukurannya ya, misalnya makin lama makin habis, makin lama makin kecil, itu juga bisa diset seperti itu, tergantung. Jadi rumusnya pada intinya adalah ini, kita menghitung perubahan massa ya, perubahan massa, jadi dm massa per waktu, seberapa banyak sih perubahannya, itu dari SA ini adalah surface area, kemudian eh, pre-eksponensial faktor, ini dari aspek yang lain, dari database, kalau saya tidak salah ya, nanti di ini lagi. Kemudian activation energi juga tergantung pada suhu dan tekanan. Nah, di sini kita pakainya gas konstan dan suhu. Jadi sangat tergantung pada suhu juga. Kemudian FA adalah activity, activity dari unsur unsur I yang terlibat dalam reaksi J dari punya kita, reaksi J di reaksi ini. Kemudian saturasi indeksnya itu ada di yang terakhir. Jadi kalau tadi K kan pakainya equilibrium constant, kalau di sini pakainya saturasi indeksnya akan masuk ke sini. Oke, nah ada seringkali di sistem kita itu kan ada mineral-mineral yang bisa terlarut cepat, bisa yang bereaksinya itu lama. Nah, bisa jadi di sistem kita itu butuh pemodelan yang lebih dari satu. Jadi tidak cuma kinetik saja, tidak cuma equilibrium saja, tapi kita gabungkan semuanya. Karena itu tadi ada mineral yang bisa bereaksi cepat, ada mineral yang bisa bereaksi lambat. Nah, contohnya ada di paper ini. Di paper ini itu dia pakai dua modeling bersamaan untuk eh, memperkirakan nanti unsur atau mineralnya itu beda. Jadi dari penelitian Kunan dan kawan-kawan ini itu bisa dibandingkan hasil dari equilibrium dan kinetic modelingnya. Jadi kalau yang equilibrium modeling itu eh, dari pemodelan equilibrium itu bisa memberitahu fase mana sih yang kemudian oversaturated, yang kemudian mungkin untuk terendapkan. Cuman karena tidak apa namanya tidak memperhitungkan waktu, jadi sering overpredict karena residence time-nya atau waktunya itu sebenarnya nggak cukup untuk bereaksi untuk membentuk mineral tersebut, sehingga bisa dibilang lebih ya overprediksi itu tadi. Sedangkan kalau yang kinetik itu karena apa namanya memperhitungkan waktu, sehingga lebih realistis hasil yang diberikan itu lebih realistis. Jadi mineral-mineral yang dibilang akan berpotensi menjadi scale itu mirip dengan kenyataan yang dilihat di lapangan. Jadi di lapangan panas buminya dia itu ada tanda-tanda indikasi scaling
mineral A, B, C gitu ya, dan itu tuh mirip dengan hasil pemodelan dari modeling kinetik gitu. Perbedaannya hanya karena equilibrium itu tidak memperhitungkan waktu sehingga ada beberapa yang kemudian jadi salah prediksi karena oh ini mineral mineral nggak tahu barit dan lain-lain, contohnya adalah barit yang di sini itu mungkin jadi skill juga, tapi karena tidak memperhitungkan waktu jadi sebenarnya barit itu tidak berpotensi karena fluidanya itu mengalirnya tidak selama itu sehingga barit bisa terbentuk begitu. Oke. Nah, kapan kita pakai pemodelan kinetik? Kita pakai kalau kita mau mengevaluasi sebenarnya equilibrium itu tercapainya seberapa lama sih? Apakah sistem kita tuh udah mencapai equilibrium atau belum? Kemudian termasuk juga partial equilibrium ya, apakah sudah terjadi atau bagaimana partial equilibrium yang terjadi di fluida kita? Kemudian karena kita memasukkan parameter waktu, jadi kita bisa mengetahui long term behavior dari eh, fluida kita, dari bukan fluida, interaksi fluida dengan batuan di sistem kita gitu. Termasuk alterasinya gimana, perubahan alterasi seiring waktu bagaimana, kemudian perubahan porositas, permeabilitas seiring dengan waktu bagaimana, itu kita bisa pakai pemodelan kinetik. Nah, ini eh, tinggal kita masukkan di input datanya aja beda. Kita kan suruhan ya. Sistemnya kan pakai komen, tinggal kita mau equilibrium atau kinetik gitu, tapi data yang kita masukkan kurang lebih sama dengan yang equilibrium modeling. Tinggal kita pilih toolsnya dan komen, menuliskan komennya itu beda aja. Gitu. Kemudian aplikasi yang lain adalah pemodelan reinjeksi, karena reinjeksi juga tidak instan ya. Injeksi kan butuh waktu juga dari mulai dia diinjeksi sampai kemudian nanti sampai ke sumber produksi, berarti kita pakainya kinetic modeling. Scaling production, prediction yang overtime, tidak hanya scaling prediction saat ini dengan kondisi saat ini, tapi kita memprediksi scaling seiring dengan waktu. Oke. Em, Keterbatasannya jelas karena kita tidak memprediksi hanya satu, tidak mensimulasikan hanya satu kondisi ya, karena ada faktor T di situ berarti lebih time consuming dan data intensif juga. Jadi dengan pemodelan apapun sih kayak remote sensing juga atau pemodelan yang lain-lain itu kan biasanya datanya besar ya. Nah, itu eh, tantangannya di situ sih zaman sekarang. Software makin canggih, makin bisa ngapa-ngapain di pekerjaan kita makin mudah, tapi ya itu eh, butuh apa ya? Space yang besar juga untuk mengoperasikan, tidak hanya menyimpan tapi mengoperasikannya butuh space yang besar dan kemampuan yang besar. Gitu. Tidak cocok untuk sistem yang jelas-jelas ada bukti equilibrium. Misalnya NAKMG kita kelihatan mature gitu ya, udah di atas garis partial equilibrium udah masuk di mature banget gitu. Ya udah berarti kita nggak usah pakai kinetic modeling, kita pakainya equilibrium modeling saja. Begitu. Oke, clear ya teman-teman untuk equilibrium dan kinetic modeling kurang lebih seperti itu. Bedanya di situ yang satu pakai waktu, yang satu tidak. Gitu, yang satu hanya mengasumsikan kondisi equilibrium saja. Sedangkan yang satunya meng-acknowledge bahwa reaksi itu lambat, jadi butuh waktu dan sebagainya. Kemudian, nah sekarang kita lihat nih, apa sih sebenarnya yang terjadi di bawah permukaan itu apa? Ini ilustrasi itu kurang lebih seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi di bawah permukaan? Apakah betul hanya eh, fluida kontak dengan batuan, kemudian terjadi reaksi, terus sudah? Apakah betul hanya itu yang terjadi? Yang kemudian membentuk komposisi fluida kita, apakah betul hanya itu proses yang terjadi? Tentu tidak. Yang pertama memang em, reaksi. Ini kenapa nggak mau diklik?
Nah, yang pertama jelas interaksi antara fluida dengan batuan. Jadi ada reaksi kimia seperti yang sudah kita modelkan dengan equilibrium atau kinetic modeling tadi. Tapi di luar itu sebenarnya yang membentuk komposisi fluida final kan kita kan punyanya komposisi final ya di surface manifestation atau di well itu kan komposisi final. Kan yang membentuk komposisi final itu sebenarnya tidak hanya interaksi antara batuan dengan fluida, tapi ada juga phase changes. Jadi perubahan fase. Perubahan fase itu jangan terus dibayangkan hanya boiling dan kondensasi saja, bukan. Memang itu perubahan fase dari air ke gas. Tapi itu kan baru perubahan fasenya si fluida, ya kan? Di batuannya sendiri itu kan juga ada perubahan fase dari pelarutan, presipitasi itu kan ada perubahan fase di situ. Perubahan fase itu melibatkan apa namanya? Perubahan komposisi dan perubahan panas juga sebenarnya. Yang mana panas itu adalah motornya dari konveksi di sistem kita. Kalau nggak ada panas, kemungkinan kita nggak akan punya sistem konveksi kan. Nah, padahal perubahan fase itu akan ada akan mempengaruhi panas yang dimiliki oleh fluida kita kan kalau perubahan fase misalnya nih air menguap itu kan ada Ki atau ada heat ya, heat, entah heat lepas atau heat yang dilepaskan atau heat yang diserap kan itu tergantung tergantung reaksinya. Nah dari phase changes itu kan ada perubahan itu, sehingga eh, tidak boleh sebenarnya sebenarnya kalau mau kondisi ideal memodelkan kondisi yang mendekati aslinya itu kita tidak boleh mengabaikan ini ada phase changes itu berarti kan ada unsur misalnya boiling dan kondensasi aja itu kan kemudian ada unsur yang kemudian pindah di gas ada yang pindah ke air gitu ya. Nah biasanya kita analisis kan airnya ya airnya tok gas ya gasnya tok gitu kan kita agak agak terpisah lah antara kedua itu padahal kan awalnya kan sama di bawah di kedalaman yang besar sana kan sebenarnya sama itu kan satu tubuh fluida yang kemudian nanti karena proses-proses boiling dan kondensasi ini jadi termodifikasi ada yang stay di air ada yang kemudian pindah ke gas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada transport yang kita ukur itu kan komposisi final yang sudah ada di dekat permukaan sedangkan eh, konsentrasi atau si komponen-komponen spesies-spesies yang kita ukur di atas itu belum tentu sama dengan yang ada di bawah. Belum tentu spesiesnya sama, belum tentu jumlahnya atau proporsinya sama, kan gitu. Nah, apa yang kemudian bisa menyebabkan perbedaan ini? Itu ada proses-proses seperti difusi. Difusi ingat tidak difusi? Difusi itu adalah transfer ini mekanika fluida ya teman-teman kita recall dulu mekanika fluida kita bawa ke sini jadi difusi itu adalah proses transfer massa yang disebabkan karena beda konsentrasi jadi misalnya nih fluida di dalam fluida itu batuan yang fluida ya, fluida satu kolom gitu. Kemudian di bagian pinggir itu bereaksi dengan mineral dia dapat banyak Si misalnya. Kan berarti di bagian pinggir fluida itu konsentrasi Si-nya banyak. Nah, Si itu sedangkan di bagian tengah dari kolom fluida itu Si-nya lebih sedikit. Nah, kemudian Si itu akan tertransfer ke bagian tengah fluida nyampur gitu ya sama nanti mungkin ke bawah ke atas itu karena beda konsentrasi itu adalah difusi. Sedangkan adveksi itu eh, transfer massa yang dia disebabkan karena fluidanya bergerak. Jadi misalnya nih em, apa ya paling paling contoh misalnya di sungai gitu, di sungai kemudian kalian jatuhkan satu apa ya satu ya atau kalian bikin perahu-perahuan dari kertas gitu ya. Terus kalian taruh di sungai kan perahunya jalan kan. Kan dia tidak terdifusi, dia bukan
massa si perahunya berpindah bukan karena beda konsentrasi, tapi karena fluidanya bergerak. Nah, itu adalah proses adveksi. Nah, konveksi itu melibatkan dua. Yang disebut sebagai konveksi itu ada difusi dan ada adveksi. Jadi dua ini ketika kita gabung kita sebut sebagai konveksi. Nah, ada konveksi dan ada dispersi juga karena yang perlu kita ingat fluida kita itu mengalir lewat rongga, lewat pori-pori batuan, bukan lewat satu channel yang besar gitu. Jadi ada rongga-rongga, ada unsur yang kemudian lewat rongga sebelah kanan, rongga sebelah kiri. Nah, itu macam-macam. Ya, di bawah sana itu macam-macam. Ada transport spesies kimia seperti ini. Dan ini kan proses ini mestinya juga mempengaruhi komposisi fluida kita kan. Komposisi fluida terserah mau dia bagaimana nanti akhirnya. Apakah ada yang di bawah itu konsentrasinya lebih besar atau bagaimana kan belum tentu juga. Jadi proses ini sebenarnya ada dan kalau tadi saya bilang kalau mau memodelkan yang kondisi paling mirip dengan aslinya ya kita tidak boleh mengabaikan proses-proses ini. Jadi ada pemodelan yang tadi saya bilang baru berkembang belum lama ini itu mulai dikembangkan. Nah, itu disebut sebagai reactive transport modeling. Jadi di reactive transport modeling itu kita tidak hanya stick to chemical reaction saja, tapi kita couple itu dengan fluid flow. Fluid flow karena nih misalnya nih dari injeksi fluida aja. Injeksi fluida ada kan CO2-nya. CO2-nya terbawa oleh fluida. Ini kan ada proses adveksi di situ ya. Kemudian airnya ngalir, ada proses adveksi dan nyebar. Otomatis di sini konsentrasi CO2-nya tinggi, dia akan terdifusi juga, akan nyebar kemana-mana. Bisa, kalau seandainya tidak ada difusi, dia cuma sebagai satu blok gini ke bawah air kan yang hanya bereaksi dengan batuan, CO2-nya kan hanya blok itu saja. Sedangkan dia kan ada di fusi. Jadi CO2-nya juga kemana-mana, akhirnya reaksinya juga jadi banyak. Yang kena atau yang kontak dengan batuan juga jadi banyak, kan seperti itu. Jadi kita mengakui bahwa ada fluid flow juga, kemudian ada mass heat flow transport, dan ada chemical reaction. Tiga ini kita masukkan dalam pemodelan kita dan eh, apa namanya nanti jadilah model kita yang mana tidak hanya mengcapture perubahan waktu saja seperti kinetik tapi juga perubahan spasial ya. Jadi karena ada fluid flow itu kemudian komposisi kimia itu juga berubah sesuai dengan fungsi jarak atau spasial. Jadi kita kalau mau lihat variasi apa waktu dan jarak kita pakainya reactive transport modeling seperti itu. Nah, sebenarnya nih kan paling paling komprehensif karena kita juga bisa lihat sebenarnya fluida itu bermigrasinya gimana, ke arah mana, karena kan kita akan pakai kecepatan Darcy di situ. Nah, kita bisa lihat nih seberapa cepat sih dia tuh mengalir di bawah permukaan. Jadi ada kaitannya dengan residence time juga pastinya kan kalau kita bisa menghitung velocity. Nah, kemudian bagaimana suhu dan tekanan itu berubah atau berevolusi di dalam sistem karena eh, kalau kalian ingat ya, apa sih yang kemudian jadi motornya si aliran fluida di bawah itu kan karena ada perbedaan suhu terutama. Memang ada tekanan hidrolik di situ yang mana disebabkan oleh beda elevasi, tapi kan itu hanya muncul di dekat permukaan saja. Perbedaan elevasi kan efek paling besar hanya dialami di dekat permukaan. Berarti kan pressure hidrolika itu hanya mengenai bagian near surface saja. Sedangkan di bagian dalam sana yang menjadi motornya ya suhu, perubahan suhu. Perubahan suhu kan berarti ada konveksi alami atau natural convection kalau kalian ingat. Itu fluidanya terpanaskan karena terpanaskan volumenya naik menyebabkan densitasnya turun. Densitas turun dikoppel, densitas turun tok belum akan berubah, belum akan berjalan ya fluidanya. Tapi dikoppel sama gravitasi di bawah kan dia dan sekelilingnya itu kan jadi punya gaya yang berbeda kalau dikoppel dengan gravitasi. Nah, yang densitas rendah itu akan kedorong ke atas jadi gaya buyansi. Nah, itu jadi yang menjadi motor dari aliran fluida kita di bawah permukaan itu adalah gaya buyansi karena natural convection dari panas tadi. Nah,
Berarti kalau kita bisa memodelkan bagaimana fluid bermigrasi, kita juga bisa memodelkan bagaimana sih suhu dan pressure ini nanti berevolusi di dalam sistem. Begitu. Termasuknya eh, kita bisa melihat bagaimana spesies-spesies kimia ini kemudian terlarut, terpartis, terpresipitasi itu tidak hanya fungsi waktu tapi juga fungsi jarak. Misalnya kita mau tahu nih epidot itu paling banyak di kedalaman berapa sih? Nah, itu bisa pakai RTM, tapi tidak bisa pakai pemodelan equilibrium maupun pemodelan kinetik gitu. Jadi suhu-suhu sekian kan misalnya actinolite yang indikator 300 ya, 300 derajat itu kita mau mau tahu sebenarnya distribusinya di mana sih si si actinolite ini. Nah, ini bisa kalau kita pakai RTM. Kalau pakai equilibrium dan kinetik itu nggak bisa. Nah, rumusnya otomatis kita harus mempertimbangkan ketiga faktor tadi. Jadi DC per DT itu adalah konsentrasi perubahan konsentrasi seiring waktu kan. Nah, ini ibaratnya kita punya satu ruang gitu, satu sistem. Itu tuh berapa sih perubahan konsentrasi per waktunya? Nah, itu kita eh, misalnya ini kita rubah ke sana ya, jadi minus ya. Jadi minus V dj berarti perubahan konsentrasi per waktu di sistem kita itu sama dengan eh, difusi. Ada proses difusi kan? Ada proses difusi dan ini difusinya. Jadi difusi seberapa unsur itu kemudian menyebar karena perbedaan konsentrasi ditambah dengan reaksi kimia yang mana sangat tergantung pada konsentrasi, pada suhu, pada pH, pada saturasi indeks. Ini hanya hubungan ya, teman-teman. Rumus ini adalah rumus hubungan bukan matematis yang kemudian kita pakai untuk menghitung bukan. Jadi bukan C dikalikan T kalikan pH bukan, tapi reaksi kimia yang mana tergantung pada konsentrasi, suhu, pH, dan indeks saturasi. Jadi kita sudah memperhatikan difusi dan reaksi, kemudian dikurangi oleh adveksi. Adveksi di mana fluida itu masuk dan keluar dari sistem panas bumi kita kan, itu kan karena adveksi, karena fluidanya bergerak. Jadi ada faktor kecepatan yang masuk di pemodelan tersebut. Gitu. Jadi prinsipnya itu kita memperhatikan tiga komponen ini, komponen difusi, komponen adveksi, dan komponen reaksi kimia. Oke, nah kapan kita pakai? Kalau kita mau memodelkan injeksi fluida dan interaksi dengan batuan, atau kita mau ya sama sih semuanya kan sama. Kita mau modeling scaling, tinggal scalingnya yang mana? Scaling dalam kondisi equilibrium atau scaling yang apa general scaling cuman perubahan berdasar waktu atau scaling di mana kita lebih butuh di mananya sih scaling itu terjadi. Nah, itu nanti kalau kita butuh spatial informationnya juga kita pakai yang RTM. Nah, ini tadi karena kita punya spasial yang muncul di situ, kita bisa memprediksi zona alterasi juga. Kita bisa memprediksi evolusi kimia berdasarkan waktu juga bisa. Kemudian ya ini lebih pemodelan jangka panjang yang melibatkan spasial dan temporal changes. Example outputnya bisa temperatur profile over time, kemudian bisa spatial map, mineral saturation, bisa changes porosity and permeability ya, over time dan over distance gitu. Kemudian bisa zona alterasi mineralogi. Nah, keterbatasannya apa? Jelas karena apa namanya? Kita pakainya data yang butuh spasi dan waktu ya berarti akan sangat intensif kan berarti pemodelannya itu juga tidak simple dari rumusnya aja udah kelihatan ya tidak simple pemodelannya harus rumit banyak faktor yang dimasukkan input datanya juga butuh banyak jadi kalau data kita mungkin terbatas di komposisi fluida, tekanan dan suhu di permukaan saja, di well atau di manifestasi saja, kita nggak akan bisa untuk pemodelan RTM. Jadi butuh data-data pendukung yang lainnya. Misalnya tadi ada zona alterasi dan sebagainya. Jadi kalau di awal tahap eksplorasi ya jelas kita belum bisa pakai RTM.
Kemudian, nah ini yang terakhir, standalone RTM itu belum bisa melihat aliran fluida dan transfer panas. Jadi tadi saya bilang kan, oke memang ada adveksi sudah dipertimbangkan di RTM saja, tapi kan yang membuat adanya adveksi itu kan transfer panas sebenarnya. Yang membuat ada konveksi natural itu kan transfer panas. Yang membuat akhirnya fluida bisa bergerak itu transfer panas. Berarti kan kalau kita mau memodelkan transfer massanya, mestinya kita juga harus memodelkan transfer panasnya juga dong, biar kita tahu sebenarnya gimana. Nah, nanti kalau ternyata ada intrusi baru gitu, ada sumber panasnya baru gitu, misalnya radioaktif gitu ya. Katakanlah bukan intrusi lah, radioaktif aja yang paling perubahannya tidak terlalu signifikan. Misalnya radioaktif terus peluruhan-peluruhan kan berarti kan akan ada banyak gitu kan nambah terus. Nah, dari situ kalau kita tidak memodelkan transfer panas, kita nggak akan tahu nih perubahan aliran fluida yang membawa adveksi kita seberapa. Nah, fluid flow juga penting kan, transfer panas baru ngomongin seberapa likely dia membawa panas, akhirnya membentuk konveksi natural saja. Tapi kan V-nya atau kecepatannya itu kan dihitung dari fluid flow, yang mana kemungkinan akan ada pengaruhnya ketika kita punya rekahan. Fluid flow-nya akan beda. Di situ bukan transfer panas yang berfungsi, tapi fluid flow-nya. Kemudian nanti ketika kita ketemu misalnya yang tadinya rekahan terus permeability-nya berubah gitu ya karena dia tertutup mineral, kan otomatis akan merubah velocity juga. Iya kan? Velocity berubah otomatis kan yang membawa unsur ke mana-mana ke dalam sistem, di dalam sistem itu kan juga jadi berubah. Nah, kalau kita baru RTM saja, baru ini saja pakai rumus ini saja, itu kita belum memperhitungkan aspek fluid flow dan heat transfer. Jadi kita kalau mau yang benar-benar lengkap ya, itu kita pakai THC atau THMC. THC itu baru yang hidrologi, jadi thermal hidrologi kimia. Kalau THMC itu ada mekanik juga. Nah, ini tadi saya bilang. Jadi ini ya masa yang biru ini, masa yang biru misalnya kita punya unsur biru dan putih ini. Kalau terbawa fluida ke kanan kan berarti kan yang mempengaruhi distribusi dari unsur biru itu kan ya kecepatan. Berarti kan ada baiknya kita juga tidak boleh modelkannya pisah-pisah. Itu ada saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, kalau yang sebelah kiri itu kita tidak mengaknowledge ada kecepatan ya. Jadi murni karena difusi saja. Tidak ada adveksi di situ. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak? Boleh bertanya tidak, Bu? Oke, silakan. Jadi akhir-akhir ini mungkin karena berkaitan juga dengan mekanika fluida, akhir-akhir ini kan saya juga baru mau tahu ada yang namanya approximate convection. Jadi mungkin nggak sepenuhnya konduksi, tapi dia mulai pendekatan ke konveksi, Bu. Dan emang itu realitanya di alam lebih realistis daripada hanya konduksi saja. Nah, itu kan memakai difusi lebih lanjut atau enhanced diffusion. Nah, itu tuh sebenarnya aplikasi lebih lanjutnya gimana tuh, Bu, kalau yang difusi lebih lanjut itu? Sebentar. Proximal apa tadi? Approximate convection. Approximate convection. Dia tidak hanya murni konduksi tapi juga konveksi gitu. Iya, Bu, dikarenakan ada difusinya itu, tapi difusinya dibilang enhancement diffusion gitu, Bu. Enhancement diffusion karena dibantu sama ada adveksinya itu tadi. Jadi kalau difusi dalam kondisi diam itu kan dia kecepatannya ya kecil kan, tergantung gradien dari konsentrasinya seberapa, perbedaan konsentrasinya seberapa. Dia murni dari difusi itu saja. Jadi term difusi dan konduksi itu agak beda ya, tes saya. Jadi kalau di massa, transfer massa kita pakainya difusi, tapi kalau di transfer panas kita pakainya konduksi. Tapi cara bagaimana dia bergerak itu ya kurang lebih analogi lah. Kalau di bahasa matematis atau di rumusnya dua-duanya disebut difusi. Tapi kalau di transfer panas karena bukan titik-titik yang bergerak ini, dia disebutnya konduksi.
Ya, jadi kalau di transformasi kita sebutnya sebagai difusi. Jadi kalau tidak ada adveksi atau tidak ada aliran, itu murni kecepatannya kecepatan difusi aja. Jadi pelan, tergantung gradien konsentrasinya berapa. Gradien konsentrasi itu dc per dx, bukan dc per dt ya, per dx. Jadi jarak, per jarak kan tergantung beda konsentrasi antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu berapa. Nah, kalau dibantu dengan konveksi berarti kan akan ada tambahan nih. Jadi tanpa perlu dia tambahan beda konsentrasi, tapi terpindahkan atau transportnya itu lebih banyak karena ada V di situ. Jadi eh, enhance ini istilah ya. Kalau term enhance diffusion atau apa lain-lain itu kadang-kadang tergantung referensinya siapa gitu ya. Jadi mungkin nanti eh, jujur enhanced diffusion itu mungkin belum dipakai secara keseluruhan, tapi konsep ketika dia tidak hanya murni konduksi saja, tapi sudah lebih ke konveksi itu ada ini. Jadi ada V dari eksternal, ibaratnya V ini kan dari fluid flow, bukan dari si beda konsentrasinya gitu. Jadi difusinya juga jadi lebih terenhance, jadi lebih apa ya, lebih tinggi lah rate-nya. Seolah-olah lebih tinggi karena ada faktor dari V-nya gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Desa. Ada yang lain? Kalau tidak, kita lanjut dulu. Kita ke mixing modeling. Nah, kalau mixing modeling, ya sesuai namanya, kita memodelkan kalau kita punya sumber air yang berbeda, kita punya percampuran fluida gitu, antara misalnya fluida di deep yang lebih magmatik, kemudian dengan fluida reservoir, kita modelkan jadinya seperti apa. Nah, itu pakainya mixing modeling. Atau kita punya intrusi air laut, kemudian kita mau tahu kalau campur dengan fluida geothermal kita, hasilnya nanti fluidanya akan jadi seperti apa. Nah, itu kita pakai mixing modeling. Nah, biasanya dipakai di tahap awal saja. Jadi kita belum belum butuh untuk analisis atau pemodelan lebih lanjut, misalnya seperti scaling dan lain-lain. Kita baru murni pengen tahu aja sih fluida fluida akhirnya itu jadinya seperti apa kalau kita punya dua sumber yang berbeda. Otomatis biasanya itu kita akan mengasumsikan hanya dua sumber saja, ya. eh, Mungkin kalau bisa juga kita punya tiga sumber fluida, ada air laut, ada magmatik, ada air geothermal gitu ya, fluida geothermal. Tapi kan akan sangat jarang. Tapi kondisi yang banyak ada di lapangan itu kan kita punya binary mixing, ada dua sumber fluida. Kemudian bagaimana kita menghitung mass balance-nya? Kita pakai rumus ini. Jadi konsentrasi di fluida campuran itu sama dengan mixing fraction fluida satu dikalikan konsentrasi satu ditambah mixing fraction fluida 2 dikali konsentrasi 2, di mana F1 F2 sama dengan satu. Jadi sama seperti proporsi lah. Proporsinya itu berapa sih bercampurnya antara fluida satu dengan fluida 2 gitu. Oke, bisa juga pakai isotop. Jadi kalau isotop ya berarti kita tinggal ganti C-nya itu dengan isotopnya ya. Bisa pakai oksigen, deuterium, atau pakai karbon. Nah, non-conservative behavior. Jadi untuk beberapa apa namanya spesies itu kan kalau mixing itu akan terendap atau terlarut kan. Nah, berarti kalau ada mixing itu kemungkinan konsentrasinya akan berubah, akan tersamarkan gitu karena adanya proses-proses yang lain itu. Sehingga kalau kita memodelkan pakai mixing itu kita bisa tahu resiko yang lebih lanjut. Nah, ini misalnya scaling risk tadi, scaling risk kalau jelas sudah ada beda fluida yang berkontribusi di sistem panas bumi kita. Itu kemungkinan ya tadi seperti tadi. Misalnya kalsium itu kan kalau ketemu mixing beda fluida kemungkinan dia akan terlarut gitu. Nah, dari situ atau terpresipitasi kan tergantung saturasi indeksnya. Nah, itu kita bisa modelkan dengan mixing model. Asal kita udah bisa identifikasi kalau ada dua jenis fluida yang bercampur di sistem kita. Nah,
Kapan kita pakai ya kalau kita mau mengetahui sumber fluidanya, kemudian proporsinya berapa sih dari contributing fluidnya itu berapa. Misal kita bisa hitung seawater komposisi berapa, kemudian C mixnya berapa ya, kan dari fluida final kita. Nah nanti kita bisa hitung proporsinya berapa. Kemudian mengoreksi komposisi kimia air kalau ternyata kita punya mixing tadi. Oke. Nah, misalnya yang paling umum kan kita pemodelkan ada fluida panas bumi dengan fluida eh, apa namanya yang geothermal gitu ya, misalnya yang dari bawah dengan yang fluida reservoir gitu. Yang satunya tinggi atau cold water yang banyak CL-nya gitu. Nah, kalau yang geothermal end member itu akan punya tinggi CL dan tinggi SiO2, sedangkan yang injeksi atau yang dari meteorik itu lebih punya lebih rendah CL-nya, lebih rendah SiO2-nya. Nah, nanti dari pencampurannya itu bisa kita lihat dari pemodelannya itu. Nanti hasilnya mixingnya seperti apa, kemudian proporsinya berapa, itu bisa dilihat. Kemudian nanti dari tren mixingnya bisa muncul indikasi sebenarnya berapa sih presipitasi atau terlarut dari mineral-mineral tertentu. Otomatis keterbatasannya kita hanya bisa mengaplikasikan kalau kita jelas-jelas bisa atau punya indikasi ada fluida yang bercampur di situ. Kemudian kita mengabaikan mengabaikan reaksi kimia yang lain, kita mengabaikan ada fluid transport dan lain-lain. Bahkan reaksi kimia pun kita abaikan kan karena dianggap yang bereaksi hanya fluida satu dengan fluida dua saja. Begitu. Nah, kapan? Ya tadi kalau kita sudah jelas tahu punya fluida, punya dua sumber fluida di sistem panas bumi kita. Kemudian kapan atau di mana sih pemodelan mixing itu bisa terbatas atau bisa misleading? Ya kalau misalnya nggak ada indikasi mixing tapi kita pakai itu atau jelas-jelas di lapangan kita itu bukti equilibriumnya tuh udah ada. Lah kalau bukti equilibriumnya sudah ada ya sudah nggak usah pakai mixing lagi, kita langsung pakai pemodelan equilibrium. Atau alterasi hidrotermalnya itu sangat intensif gitu ya, misalnya lebih didominasi tadi dari NaKMG kan berarti kan tadi udah mature fluidanya dari produk alterasi hidrotermalnya menunjukkan ada fluida yang mature berarti kita ya sudah harusnya tidak pakai mixing lagi karena yang paling banyak adalah kontribusi dari interaksi fluida dengan batuan. Kapan banyak berfungsi ya di tahap awal eksplorasi, misalnya ketika kita pengen tahu sebenarnya originnya itu dari mana, komposisinya berapa, nah itu paling banyak bermanfaat mixing model itu ada di kurang lebih di bagian awal dari eksplorasi. Nah, misalnya ada dua example nih teman-teman. Yang pertama kita di coastal volcanic island, kemudian shallow geothermal system. Kemudian kita mau mengidentifikasi dan mengkuantifikasi sumber eh, fluida chloride leachnya itu dari mana. Itu contoh kasus pertama. Contoh kasus yang kedua, kita punya high temperature volcanic system. Reservoir fluidnya deep, kemudian ada magmatic influence di situ, dan ada presipitasi mineral alterasi. Kemudian di kita udah punya sumur nih, di bagian kedalaman dangkal itu muncul mixing apa tanda-tanda mixing tapi juga evidence dari pengendapan mineral dan degassing CO2 misalnya dari pengendapan kalsit dan lain-lain. Nah, kira-kira mana yang kita bisa modelkan pakai mixing modeling? Apakah dua-duanya atau hanya salah satu? Kalau salah satu yang mana? Kira-kira dari dua Contoh contoh kasus ini. Ya, contoh satu aja Bu, mungkin contoh satu. Kenapa contoh dua tidak bisa? karena udah ada bukti presipitasi yang artinya udah ada equilibrium. Ya, betul, atau ya dia udah lewat equilibrium. Jadi dia sudah di lebih dipengaruhi oleh tadi misalnya tambahan dari yang lain-lain kan yang membuat dia jadi oversaturated itu. Oke.
Iya, betul, Daryl. Jadi yang bisa kita modelkan dengan mixing modeling itu hanya yang pertama saja. Kita baru pengen tahu terbatas pada kita pengen tahu sumber dari chloride rich fluidnya itu yang mana gitu. Sedangkan yang kedua ada bukti-bukti yang lain yang membuat kita nggak pas kalau kita mau pakai mixing modeling. Oke, nah terakhir ini sekilas saja ya inverse modeling. Prinsipnya sama seperti geofisika. Kalian kan juga udah belajar geofisika ya. Ada forward modeling, ada inverse modeling. Intinya kalau forward modeling itu kita yang menentukan reaksi apa sih yang terjadi di bawah permukaan. Sedangkan kalau inverse modeling itu kita cuma masukkan komposisi fluida awal, komposisi fluida final, terus modelingnya yang nanti akan memberikan kemungkinan reaksi seperti apa sih yang terjadi di bawah permukaan. Udah itu. Prinsipnya hanya itu. Jadi di tengah-tengah kalau di forward modeling tadi misalnya yang lain-lain kan termasuknya forward modeling ya equilibrium dan kinetik itu kan kita yang menentukan nih. Misalnya menentukan saturasi indeks kan kita yang menentukan ini reaksinya tuh ini loh, reaksi kalsit itu seperti ini, reaksi silika itu seperti ini. Nah, itu forward modeling. Sedangkan kalau inverse kita cuman masukkan itu tadi komposisi final, komposisi awal, kemudian dia modelingnya yang memberitahu kita prosesnya seperti apa yang kemungkinan terjadi. Gitu. Jadi dia sifatnya tidak prediktif. Jadi kita nggak bisa tahu nanti kemungkinan scaling seperti apa itu nggak bisa karena kan bukan kita yang ngeset apa reaksinya seperti apa. Si modelingnya yang akan menyarankan atau memberikan possibility ini loh reaksi yang mungkin terjadi. Jadi tidak terlalu banyak bisa diaplikasikan kalau tujuan kita untuk forecasting atau untuk development gitu. Sedangkan kalau kita cuma mau fluid evolution path itu bisa. Ya kan kita belum misalnya dia lewat bagian mana, kemudian di bagian kiri itu nanti reaksinya gimana, di bagian kanan reaksinya gimana, misalnya seperti itu bisa pakai inverse modeling. Eh, ini example, misalnya kita mau tahu evolusi sistem panas bumi di sepanjang flow path itu ya dari recharge sampai production well. Itu kita eh, pengen tahu sih reaksi mineralnya seperti apa, fluid rock interaction-nya seperti apa, kemudian CO2 exchange, heat loss-nya gimana. Itu bisa kita pakai inverse modeling. Nah, kenapa pakainya inverse? Karena kan ada eh, beberapa sumur kan, ada beberapa sumur produksinya banyak. Jadi misalnya sumur injeksinya satu, terus ada banyak sumur produksi gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih efek di masing-masing sumur produksi itu gimana. Ya bisa aja itu pakai inverse modeling karena kan di bawah kita pengen tahu flow path-nya gimana, terus reaksi yang terjadi ke arah masing-masing sumur itu bagaimana. Nah, itu kita pakainya inverse modeling. Kalau pakai forward modeling nggak bisa karena mineralogi data di bawah permukaan belum ada. Kita baru tahu nih apa fluida dan injeksi komponen komposisi dari fluida dan injeksi sama di masing-masing production well aja gitu. Nah, datanya relatif sama sih kalau ini. Cuman tambahannya mungkin ini well spacing sama non geology. Jadi kita harus tambahkan misalnya di sumur produksi posisinya seberapa atau di mananya terhadap fluida inisial kita terhadap fluida reinjeksi kita tuh posisinya bagaimana spacingnya kemudian geologi juga harus kita masukkan karena kan dia akan kemudian nanti menggunakan informasi geologi itu untuk kemudian menginterpretasikan reaksi apa atau proses apa yang terjadi di masing-masing jalur tersebut. Oke, nah terakhir nih sebelum kita tutup. Saya punya 7 kasus kira-kira. Kan kita udah belajar 5 modeling. Ada equilibrium, kinetik, RTM, mixing, dan inverse. Nah, kira-kira nih, untuk masing-masing case ini, pemodelan yang paling pas itu yang mana? Yang mana kira-kira teman-teman? Dari case yang nomor 1 dulu. Kita pengen tahu berapa lama sih plagioklas itu apa larut pada suhu 200 derajat Celcius itu pakai modeling apa kira-kira?
Yang mana? Yang mana? Kalau yang pertama, kita cuma pengen tahu plagioklasnya itu terlarutnya berapa lama kalau di suhu 200 derajat Celcius. Kita pakai pemodelannya yang mana? Antara lima tadi. Mungkin termodinamik ya Bu, itu nomor satu. Kenapa gitu? Kenapa ya? Karena ini sih mungkin Bu, dia kan mempertimbangkan berapa plagioklas yang terlarut di 200 derajat Mm-mm. Celcius. Berarti kan itu lebih ke penentuan suhunya gitu. Eh, ke fokusnya ke suhunya gitu. Jadi kan Fokusnya ke termodinamik. reaksinya. Iya, Tidak iya. ada waktu, tidak ada spasial yang dibutuhkan di situ, ya kan? Berarti Yap. ya betul pakainya yang equilibrium atau yang termodinamika. Kalau nomor dua, reaksi mineral apa yang kemudian menjelaskan beda komposisi antara upflow dengan outflow? Kalau nomor dua mungkin mixing ya Bu. Mixing. Kenapa mixing? Ah, bentar. Hmm, Mixing. Plain difference. Oh. Karena mungkin kalau nomor dua ini masih pada mineral reaction ya. Ya. Reaksi mineral apa yang Eh, kemudian bisa menjelaskan ini kita punya air di upflow dan outflow-nya komposisinya beda, ya kan? Itu ya. kita pengen tahu sebenarnya reaksi mineral apa sih yang menyebabkan perbedaan dari dua komposisi ini? Hmm, mungkin masih masih equilibrium, Bu. Equilibrium ya, equilibrium. Oke, equilibrium itu kan ada ini equilibrium itu kan tidak memperhitungkan waktu ya. Di sini juga nggak bukan waktu yang diperhitungkan karena kan dianggapnya dalam waktu yang sama ya untuk komposisi upflow dan outflow. Tapi bedanya apa sih? Satunya upflow, satunya outflow. Itu yang beda apa di situ? Kalau di konfigurasi konfigurasi sistem panas bumi kan upflow itu posisinya di mana, outflow itu di mana. Berarti yang beda apa di situ? Posisinya, Bu. Iya, posisi lokasi ya. Berarti kan ada space di situ ya, ada distance di situ. Nah, nah itu nanti apakah kemudian nanti cocok kalau kita pakainya equilibrium. Kalau equilibrium kan dia menganggapnya hanya satu. Jadi misalnya kita pakai satu manifestasi gitu misalnya. Terus semuanya akan dianggap sama. Data dari mana-mana itu akan dianggap sama. Kemudian dipakai untuk merefer di bawah. Tapi tidak di antara satu dengan satunya. Tidak untuk beda posisi. Oh, oh, apa pakai berarti pakai kinetik karena dia memperhitungkan surface areanya. Oke. Kinetik itu waktu yang dipertimbangkan. Oh, Jadi butuh reaksi berapa lama kan? Kalau kita pengen tahu residence time atau seberapa cepat sih dia mencapai, seberapa lama dia mencapai equilibrium, itu kita pakainya kinetik. Tapi kalau space, nah nanti. Oke lah, kita skip dulu. Nanti kita lihat nanti. Sekarang yang nomor tiga dulu aja. Mineral mana yang kemudian stabil pada suhu 280 pH 55? Kalau stabil mungkin ini baru equilibrium ya Bu. Ya, equilibrium gampang ya kalau equilibrium. Ya. Kemudian yang nomor 4, bagaimana ilit dan kalsit terbentuk di zona altrasi ini? Kok bisa sih di zona altrasi kedalaman 700 tuh ada ilit dan kalsit? Itu kita pakai apa? Pakai modeling apa? RTM. RTM. Iya, karena ada
space yang dari bawah ke atas itu ya, tadi di konveksinya bagaimana di dalam, di bawah permukaan. Jadi tidak lokasi spesifik di sumur A, B, C, tapi lebih ke oke di posisi di dalam sistem itu. Jadi alterasi zone itu kan tidak nggak seperti yang nomor dua tadi ya. Kalau upflow outflow itu kan udah kayak titik fix. Kalau alteration zone kan lebih 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 gede gitu, lebih lebih general lokasinya. Nah, kemudian nomor lima, bagaimana porositas itu berubah selama 1.000 tahun ke depan? Kinetik. Kinetik, Apa? Bu. Kinetik. Kinetik bisa pakai kinetik karena kan kita melihatnya waktu ya. Kemudian yang nomor enam, bagaimana apa perubahan perubahan tekanan itu bisa berdampak pada stabilitas mineral. Termodinamik. Bukan ya? Termodinamik, hmm, antara termodinamik atau kinetik mungkin ya, karena kan kalau perubahan perubahan tekanan kan berarti kan tidak dalam satu waktu, dia akan gradual gitu. Kalau nomor tujuh, kita mau tahu sumber boronnya itu apakah dari seawater mixing atau dari rock leaching? Pakai mixing, Bu. Ya, pakai mixing. Pakai mixing. Nah, ini tadi yang enam itu equilibrium bisa pakai kita memperhitungkan apa namanya P-nya ya, kita simulasi untuk nilai P pressure yang berbeda-beda, atau kalau mau overtime ya kita pakainya kinetik. Tapi kalau tidak ada overtime ya di sini kata-katanya tadi berarti pakainya equilibrium. Nah, kemudian nah ini inverse modeling tapi RTM juga bisa ini tadi kan, eh, alteration zone ya. Kemudian yang ini yang nomor dua itu pakainya inverse modeling karena kan flow sama outflow kok bisa beda. Jadi ada space di situ, ada spasial di situ. Kemudian pengen tahu kan otomatis kan flow path-nya beda. Yang ke upflow sama ke outflow itu beda. Nah, kita semacam blind atau nggak tahu sama sekali apa reaksi apa yang terjadi di bawah. Nah, kita pakainya inverse modeling. Kita hanya perlu memberikan komposisi antara si flow sama outflow gitu. Kemudian nanti yang menyarankan reaksi apa yang mungkin terjadi itu pakainya inverse modeling untuk yang nomor dua. Gitu. Oh, yang nomor satu tadi how long? Pertanyaannya adalah how long ya. Jadi bukan pakainya equilibrium, tapi pakainya kinetik. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Tapi Bu, berarti yang nomor 2 itu bisa juga pakai RTM atau tetap inverse modeling? Karena Pakai mungkin RTM? case-nya sedikit mirip. Eh, Betul, pakai betul. Kalau inverse modeling itu kita nggak apa namanya nggak ada data tambahan lain-lain. Jadi murni cuman konsentrasi dua itu aja. Tapi kalau kita punya data yang berlebih, misalnya tadi ada komposisi atau misalnya ada aspek dari porosity permeability, nah itu kita bisa pakai RTM karena dia akan kopling dengan fluid flow dengan macam-macam, tapi mungkin bukan RTM murni tapi lebih ke misalnya THC gitu ya karena ada fluid flow yang ngaruh di situ. Gitu. Ada lagi? Ibu tanya itu kan yang nomor 7 dia decoupled gitu, Bu. Nah, itu Mm-mm. gimana tuh maksudnya kalau decoupled kayak gitu? Em, jadi ya pakainya jadi kemudian dua 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 pemodelan. Jadi awalnya kan kalau kita cuman pengen tahu misalnya sumbernya dari mana saja, sebenarnya mungkin mixing sudah cukup ya. Karena kita masukin seawater fluida sama fluida itu akan ketahuan dari mana sumbernya. Tapi kan kemudian
apa namanya, ada aspek dari batuannya juga. Jadi bukan mixing mixing murni kan. Jadi rock leaching kan kemungkinan ada interaksi antara fluida dengan batuan yang mana itu tidak bisa di capture sama mixing model, karena mixing model nggak bisa nih baca baca ada water rock interaction. Dia cuman murni mempertimbangkan ada fluida dengan komposisi A campur dengan fluida komposisi B, udah gitu. Sedangkan kalau apa namanya, rock leaching kan berarti kan kita acknowledge ada proses itu ya, ada water rock interaction itu. Nah, berarti kan untuk tahu boron konten itu kita tidak hanya pakai mixing tok, karena ya fluida awalnya itu kemungkinan belum ada boronnya. Boronnya itu ada sepanjang jalan karena rock leaching gitu. Nah, berarti kita mesti dalam pemodelannya itu kita rumusnya nggak murni rumus mixing saja, tapi kita juga harus koppelkan dengan inverse modeling seperti itu. Nah, ya. Nah, kalau praktisnya bagaimana atau nanti eksekusinya gimana, yaitu lebih ke matematis ya, dan saya rasa beda software itu beda, karena misalnya equilibrium sama kinetik itu bisa pakai friksi, bisa pakai GOT. Kalau RTM kebanyakan tough react. Nah, macam-macam. Nah, kan beda beda software, beda cara aplikasi. Jadi gimana eksekusinya, nah itu mungkin kita harus ngomongnya udah spesifik software mana yang kita pakai gitu kayak. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah? Nih, kalau sudah saya stop share. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak berarti wih, tepat waktu ya, 9:10. Terima kasih banyak. Saya kira tadi saya ngelantur banyak banget ya. Ternyata nggak lewat-lewat banget. Oke, kalau nggak ada berarti sudah tunai, sudah lunas untuk kuliah Geokimia Panas Bumi. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga sukses nanti ujiannya. Oke, kalau tidak Kisi-kisi, ada Ibu. pertanyaan, ya sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, ini ya, saya cukupkan sekian. Saya tutup. Terima kasih Ibu, banyak. Ya, ada kisi-kisi tidak? kisi-kisinya apa ya? Kisi-kisinya yang pasti tidak akan rumus dari saya. Jadi lebih ke pemahaman. Mungkin nanti ya kan kalian udah beberapa kali ujian sama saya kan? Otomatis kan kurang lebih ke decision. Nanti kalian mau pakainya gimana atau ya gitulah. Lebih ke case nanti. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, selamat berakhir pekan. Selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Sama-sama. Ya.